Aku akan tunjuk kau siapa yang lemah. Kuasa Elemental. Halo Sobat Elemental, setelah kemarin kita membahas kuasa Blizzard, kini kita akan membahas kuasa Nova. Kalau begitu, simak saja video berikut. Kuasa Elemental Nova merupakan tahap 3 dari Blaze, yang menjadi tingkatan terkuatnya. Kuasa ini berasal dari planet Baraju, tepatnya bagian panas. Panasnya bagian tersebut karena tidak berotasi sehingga sisi tersebut menghadap langsung ke Nova. Jadi bagian di planet tersebut cuacanya panas terik dari Nova tersebut. Nah, di bagian panasnya terdapat Puak Bara yang merupakan penghuni bagian panas tersebut. Puak ini dulunya dipimpin oleh Panglima Fire Api yang merupakan penguasa asal Elemental Nova, yang memang Panglima Fire Api sekarang sudah tiada dan dikenang oleh rakyatnya sampai dibuat patungnya. Memang ia dulu gagah sekali, perawakannya sangat tinggi dan sangar. Nah, kalau kalian tahu, ciri-ciri Panglima Fire Api pernah dijelaskan oleh Angin Sobri, di mana saat itu ia mendeskripsikan kuasa api, yaitu bercelana pendek dan berkaki ayam, yang memang itu seperti ciri-ciri penguasa asalnya yang disebutkan oleh Sobri tadi. Lalu penguasa ini juga memiliki senjata yang sama dengan Boboiboy, yaitu cakram. Cuma memang beda tingkatan saja, makanya penyebutannya jadi cakram Nova. Karena Panglima Fire Api sudah tiada, sekarang makanya digantikan oleh Panglima Yanari. Panglima Yanari ini sosok pemimpin perempuan yang sangat tangguh. Ia menggunakan pisau untuk bertarung, di mana di pimpinannya sekarang mengalami perang dengan Puak Salju sejak 100 tahun lamanya. Jadi peperangan tersebut membuatkan suku Bara ini harus menghadapi suku Salju. Padahal memang Panglima Fire Api saja berteman baik dengan Mas Mawes dan sering bertarung bersama. Tapi karena hal itu disembunyikan oleh dirinya, jadi rakyatnya tidak tahu kalau selama ini mereka berteman. Makanya setelah kematian mereka atas Retaka, banyak timbul spekulasi kalau kedua Puak ini saling menyalahkan. Nah, kebetulan kan misi awal Bobo ini mencari kuasa tahap 3 Nova, tapi kan sempat terhalang karena adanya Argentar yang dibuat oleh Adudu. Namun setelah berakhir kan sebelumnya kawan-kawan ini mencari tahu informasi tentang kuasa Nova berasal dari mana, yang dimana ia sudah menanyakan ke Roktaroka tentang gambar yang dikirim oleh kawan-kawannya. Ada Panglima Fire Api dan bangsa Roktaroka yang memang itu adalah Toktaroka yang berasal dari planet Baraju. Mungkin karena terlalu lama menunggu Boboiboy, ia pergi ke sana. Tapi memang di kredit scene ia diserang oleh sesuatu. Bisa jadi karena ini ulah Yaya dan Ying, karena sebelumnya ia mengendalikan kapalnya yang ada di opening. Jadi bisa saja ia mendarat di tengah peperangan kedua Puak tersebut. Mungkin ia diserang karena telah mengganggu jalannya perang. Nah, lalu bagaimana Boboiboy dan kawan-kawan ini yang terpisah? Mungkin ia akan segera menyusul setelah menerima laporan, karena sudah tahu juga planet yang dituju, yaitu planet Baraju. Ya mungkin nanti bakal teleportasi ke sana agar cepat sampai, karena darurat juga keadaannya. Lalu setelah Boboiboy tahu kalau di sana ada perang kedua Puak tersebut, mungkin ia akan berpecah menjadi kuasa Ice dan Blaze, di mana nantinya kuasa Blaze ini ikut dengan Puak Bara karena ia sudah menyelamatkan prajuritnya. Setelah sampai di sana kan tujuan mereka mencari tahu kuasanya, pasti juga akan mendamaikan, makanya mereka juga memutuskan untuk berpecah untuk mengetahui konflik sebenarnya dari kedua Puak. Jadi di sini mencari informasi dari kedua Puak yang ada, di mana memang kampung Puak Bara sangat panas sehingga Boboiboy saja tidak bisa tidur karena selalu terik. Apalagi tekanan panas di sana mungkin membuat penduduknya sangat memiliki tekanan yang tinggi karena cuacanya. Makanya Boboiboy di sini dipijat relaksasi agar terasa tenang dari cuaca di sana, yang memang mengingatkan kuasa api yang mengamuk dan ditenangkan oleh Laksamana Tarung. Nah, setelah diajak makan, Boboiboy berbincang-bincang dengan Panglima Yanari untuk mengetahui masalah sebenar dari Puak tersebut. Lalu saat Boboiboy Blaze ini mengaku kalau ia penerus kuasa Panglima Fire Api, ia ingin menanyakan kuasa tahap 3 Nova tersebut kepada Panglima Yanari. Tapi memang dia juga tidak tahu karena dirahasiakan juga oleh penguasa asalnya. Jadi mereka fokus saja dulu untuk mendamaikannya. Tapi karena Boboiboy ini berpecah terlalu lama, mulai lupa ingatan dan lupa juga tujuannya, menyebabkan ia terpengaruh untuk berperang dan ingin menolong Panglima Yanari. Tapi rencana masih sesuai yang dijalankan, yang dimana mereka pergi ke gunung tersebut untuk mendamaikannya. Apalagi kan kuasa Blaze ini awalnya gampang diingatkan, setelah kedua pemimpin Puak ini kaget Boboiboy ada dua. Tapi masalahnya saat ingin bergabung, kuasa Blaze ini malah diejek, sehingga timbullah amarah dari Blaze. Apalagi Boboiboy ini sensitif sekali dengan kata lemah.
yang memang kala itu kuasa api juga tertekan dan muncul karena dibilang lemah. Makanya nggak heran juga Boboiboy Blaze ini gampang bertarung dengan Ice. Apalagi sifat Ice ini meladeni tambah parah juga keadaannya, menyebabkan pria tersebut bisa hancur. Tapi memang bagus juga kalau kita bisa melihat kuasa Nova nggak sekedar siluet saja, namun dampak buruknya juga parah sebenarnya. Jadi akhirnya mereka bergabung semula. Apalagi kan Boboiboy harusnya tahu misi awalnya mereka apa, yang memang kedua penguasa saja bisa saling berdampingan. Seharusnya Boboiboy juga jangan membuat masalah di situ. Padahal dulu kedua penguasa ini saling bertarung melawan Retaka. Dulu sampai tumbang dan kuasanya diambil, sehingga mereka tewas dan Retaka mendapatkan kuasa Nova Panglima Fire Api. Apalagi sekarang kan Boboiboy ini harusnya mengikuti contoh dari penguasa asalnya yang berdampingan walaupun berbeda. Kuasa ini sangat bersemangat dan fisiknya sangat kuat, tapi memang kuasa ini sangat gampang kepancing emosinya karena darah tinggi. Tapi uniknya kalau kuasa ini berpecah menjadi trio troublemaker, ia di sini malah jadi berteman dan kompak sekali. Yang memang trio pembuat masalah tersebut suka sekali melakukan hal unik kala ia muncul. Berbeda sekali memang dengan pasangan elementalnya yang dikit-dikit bertarung sampai habis-habisan. Namun beda dengan pasangan elemental lainnya seperti Solar dan Nuri, yang kalau marah ia tidak sampai bertarung tapi cuma saling sindir. Lalu juga ada Taufan dan Halilintar, kuat sekali combo kuasanya, tapi pernah juga bertarung waktu itu karena lupa ingatan dan dikatai lemah juga. Tapi memang kedua kuasa ini saling bertolak belakang elementalnya, makanya gampang sekali mereka ini bertarung. Apalagi kan waktu itu kuasa es ini mengatakan lemah ke Blaze, jadi gampang terpancing juga untuk memulai pertarungan dulu. Walaupun memang kuasa Blaze ini lemah terhadap Ice, tapi semangat juangnya yang bisa membuatkan ia mengimbangi pertarungan. Karena sifatnya yang gengsi juga, apalagi kan pasangan elementalnya sendiri. Jadi mereka melakukan pertarungan sampai tidak ada yang mau mengalah layaknya kedua puak sekarang ini. Tapi memang mereka berdua juga pernah bersatu kala itu menjadi Frostfire menghadapi Retaka. Walaupun memang bertarung karena hal sepele, tapi mereka harus ingat kembali kepada dua penguasa yang bersatu kala itu. Dengan Boboiboy Blaze ini menyerap kuasa di sekitar, harusnya sudah bisa memunculkan kuasa tersebut. Tapi memang harus dikendalikan juga agar ia bisa menguasainya. Jadi misi Boboiboy mencari kuasa Elemental Nova selesai, sekaligus mengakhiri perang dari kedua puak yang telah lama. Oke, itu tadi mengenai pembahasan kuasa Nova kali ini. Cukup sekian untuk pembahasan video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye. Aku akan tunjuk kau siapa yang lemah. Kuasa elemen